Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala Rasul Karim, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim, innahu huwa asdaqul qailin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini dan bertepatan di bulan yang agung, bulan yang berlimpah berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan ini, marilah kita tetap senantiasa memperkaya diri dengan selalu menggali dan menyelami kembali pesan-pesan agama yang disampaikan kepada kita untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci Al-Quran, dan begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dapatlah dikatakan bahwa sholat adalah kewajiban peribadatan formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memuat perintah agar kita menegakkan sholat, iqamatus sholat, yakni menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bahkan menegaskan, mengatakan, yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat nanti, yaitu mengenai sholatnya. Jika sholat seorang hamba itu baik, maka baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Jika sholat seseorang itu rusak, maka rusak pula lah seluruh amal perbuatannya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk memahami dan menyelami makna sholat itu sendiri dengan sebaik mungkin. Seperti yang Al-Fakir sampaikan pada awal ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang itu semuanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, sungguh amat celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dalam ayat ini dengan tegas, bagaimana mungkin orang-orang yang sholat justru disumpahi oleh Allah? Padahal sholat adalah perintahnya sendiri. Tentu hal ini ada sebabnya, yaitu mereka lupa atau lalai pada sholatnya. Lupa sholat dalam ayat ini tentu tidak sekedar dimaknai lupa seperti kita sedang bekerja di siang hari, kemudian tiba-tiba sudah datang waktu asar,
Dan kita belum melaksanakan sholat karena lupa betul-betul tanpa kita sengaja. Betul-betul di luar kesadaran kita. Lupa yang semacam ini justru dimaafkan oleh Allah. Saya kira semua ahli fikih berpendapat demikian. Maka dari itu kita diajari oleh Allah agar selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kami ini disiksa hanya lebih dikarenakan kami ini lupa atau alfa. Jadi, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lupa terhadap sholatnya itu bukan mereka yang lupa melaksanakan sholat. Akan tetapi mereka yang mengerjakan sholat namun melupakan makna dan intisari dari sholatnya itu sendiri. Indikasi lupa jenis ini adalah bahwa sholat yang mereka lakukan, sholat yang kita lakukan betul-betul tidak berpengaruh terhadap pembentukan akhlak kita. Juga sholat yang kita lakukan tidak mempunyai dampak terhadap perilaku kita. Sholat yang kita lakukan sungguh tidak berdampak dalam kehidupan kita. Maka sholat yang kita lakukan selama ini berarti tidak mempunyai nilai apa-apa karena tidak berdampak terhadap kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, kita harus dapat mungkin memahami dan menghayati makna sholat yang kita tunaikan setiap hari tersebut. Kita mulai sholat itu dengan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan setiap pekerjaan yang bersifat horizontal atau duniawi. Ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam sholat kita, berarti kita telah menyatakan bahwa diri kita dalam posisi menghadap Allah. Kita dalam hidup yang vertikal, yang ada adalah diri kita dan Allah. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Mungkin kita semuanya ini tidak diberi kesempatan bermi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita diberi kesempatan untuk bermi'raj melalui sholat kita. Sejenis dengan Sidratul Muntaha yang menjadi mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidratul Muntaha adalah pohon penghabisan. Ini adalah sebagai lambang, simbolisasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai puncak kearifan tertinggi dan tidak ada lagi kearifan-kearifan setelah itu. Kita, para umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi kesempatan untuk bermi'raj melalui sholat kita, bertemu, berjumpa dengan Allah dalam batiniah kita melalui bacaan-bacaan sholat kita. Jadi, sholat itu adalah sebuah ibadah yang berdimensi vertikal antara kita dan Allah. Dalam Hazanah kaum Sufi dikatakan bahwa sholat itu adalah mati dalam hidup. Ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan sholat, sepertinya kita ini mati. Tidak ada lagi dimensi horizontal sesama manusia
Yang ada adalah dimensi vertikal antara kita dengan Allah. Kesadaran ini biasanya kita kondisikan dengan bacaan doa dalam iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat wal ard. Sesungguhnya aku sedang menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Salat kemudian diakhiri dengan salam. Dan salam adalah lambang pembukaan kembali dimensi horizontal kita. Ucapan salam kita tegaskan dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ini adalah simbolisasi yang kira-kira tafsirannya adalah bahwa kalau kita memang mengaku pernah berhubungan baik dengan Allah dalam sholat kita, maka kita diminta untuk membuktikan hubungan baik kita itu dengan menjalin hubungan baik sesama manusia. Seolah-olah Tuhan menyapa kita, wahai hambaku, melalui sholatmu engkau telah menjalin hubungan baik denganku. Maka buktikanlah hubungan baikmu denganku itu dengan menjalin hubungan baik dengan sesamamu. Maka dari itu, antara hablum minallah dan hablum minan nas tidak bisa dipisahkan. Agama akan menjadi kosong. Agama akan menjadi hampa apabila kita hanya menempuh kesolihan formal, yaitu kesolihan yang tidak terhayati dan tidak terefleksikan dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, marilah kita menyelami kembali makna sholat dengan lebih dalam lagi, agar sholat kita mempunyai arti, mempunyai dampak dalam kehidupan nyata kita. Sholat yang kita lakukan tentu semestinya harus mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial kita. Karena pada hakikatnya amal soleh adalah refleksi dari kesempurnaan sholat kita. Semoga kuliah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kafaitu bihadza wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.